Baik teman-teman, bertemu kembali dengan Judi Flasher. Kali ini kita akan coba untuk membahas ya sekelumit tentang cryptocurrency, karena sebulan ini sangat hype sekali dengan dengan cryptocurrency ya, atau mata uang kripto. Beberapa public figure merilis berbagai tokennya. Lantas kemudian kita sebagai user, penonton, pengamat atau apalah gitu ya, kita coba untuk bagaimana sih kita harus bersikap gitu ya. Pertama-tama disclaimer terlebih dulu bahwa ini bukan video untuk saran investasi, konsultasi investasi ataupun apapun, tapi ini adalah video untuk mengedukasi tentang mata uang kripto. Ya, cryptocurrency atau mata uang kripto ini sesungguhnya sudah sangat lama ya kemunculannya. Kemudian tahun ini hype itu karena tahun 2021 ya, ketika memang Mark Zuckerberg merubah versi Facebook menjadi Meta, yang sebenarnya memang menjadi Meta ya, yang ini ke Metaverse. Nah, Metaverse sendiri juga sama sudah lama digaung-gaungkan oleh open community banyak untuk, dan bahkan memang sudah ada games di Metaverse-nya itu sendiri. Nah, apa itu cryptocurrency atau mata uang kripto? Jadi cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau dibelanjakan ganda ya. Banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi ya, berdasarkan teknologi blockchain. Buku besar terdistribusi yang ditegakkan oleh jaringan komputer yang berbeda. Fitur yang menunjukkan dari cryptocurrency adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun, atau secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Ya, jadi cryptocurrency ini independen ya, tidak bisa atau kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Iya, mata uang kripto sendiri menjadi polemik di antara negara ya. Nah, tentunya memang apakah nanti akan dibikinkan sebuah kebijakan atau nantinya seperti apa tentang mata uang digital ini ya. Nah, mata uang kripto ini, mata uang digital ini ya tentunya terhubung ya atau tergantung ya, karena ini bersifatnya digital. Jadi ya hati-hati ya. Karena apa? Ya digitalisasi berarti kan hubungannya dengan always on, selalu online gitu kan. Kemudian bagaimana kalau memang terjadi bahwa seluruh dunia ini tidak online, offline gitu, karena infrastrukturnya mungkin ada bencana atau apalah gitu ya. Itu juga akan jadi resiko tersendiri untuk mata uang kripto ini. Nah, terus ya kemudian terenkripsi ya. Jadi ya karena ini digital, karena ini online, tentunya harus sangat aman untuk menjaga ya dari phishing ataupun dari hacking ya. Jadi supaya tidak bisa ditembus, karena banyak juga kasus-kasus yang sudah ya Bitcoin mereka hilang atau bahkan lenyap, bahkan mungkin dihack, di phishing dan lain sebagainya. Yang jadi pemikiran resiko-resiko yang akan muncul. Ya tentunya memang bukan berarti banyak risiko kemudian kita tidak melangkah ya, karena memang dunia ini selalu berisiko. Siapa yang berani ambil resiko ya berarti dia berani untuk
berubah gitu ya. Kemudian terdesentralisasi ya, seperti tadi bahwa mata uang kripto itu ya terdesentralisasi, tidak sentralisasi gitu. Seperti misalnya mata uang real ya, mata uang besar rupiah gitu. Pengaturan pengeluarannya, pembuatannya diatur oleh pemerintah ya, terpusat gitu. Kalau desentralisasi ya setiap orang bisa jadi bank gitu ya, bisa jadi bank ya, seperti itulah gitu ya. Dan setiap orang juga bisa saja kalau mampu, kalau mau ya, menerbitkan mata uang digital gitu. Tapi ya itu tidak mudah. Kemudian ya ini jenis dari cryptocurrency atau jenis dari uang kripto nih. Ada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini memang sudah lama ya, sudah lama sekali muncul keberadaannya. Yang penemunya yang katanya ya Satoshi Nakamoto, tapi ya Satoshi Nakamoto juga membantah gitu. Ya nggak tahu lah permainannya seperti apa ya, tidak tahu siapa yang munculkan Bitcoin. Yang jelas sekarang Bitcoin sudah menjadi sangat besar ya. Nah, kemudian ada Ethereum, kemudian ada Binance, kemudian ada Litecoin, kemudian ada Cardano dan Dogecoin. Yaitu macam-macam koin ya, ini koin, jadi mata uang kripto ini. Jadi apa itu koin? Ya, koin kripto adalah aset digital yang dibangun dan berdiri dari jaringan blockchain milik sendiri. Koin diterbitkan langsung oleh pengembang protokol blockchain. Oleh sebab itu, koin disebut juga dengan aset kripto natif ya, atau penduduk asli jaringan blockchain tersebut. Ya kalau misalnya Bitcoin ya, BTC yang beroperasi pada jaringan blockchain Bitcoin, dan Ether ya, atau ETC yang beroperasi ya pada jaringan blockchain yang bernama Ethereum gitu. Jadi langsung dia sebagai mempunyai blockchain-nya sendiri gitu. Ya Bitcoin yang tadi ya itu disebut dengan koin gitu. Ya jangan dibalik ya. Ada yang token jadilah koin gitu ya. Jadi harus dalam literasi pun kita harus menyampaikan istilah itu dengan tepat ya, jadi nanti tidak bingung gitu. Nah kemudian apa itu token? Ya, token adalah aset digital yang dibangun di atas jaringan blockchain milik orang lain, pihak lain. Token diciptakan oleh satu proyek yang kemudian digunakan sebagai pembayaran agar dapat menikmati layanan yang disebut proyek tersebut. Umumnya token beroperasi di blockchain dengan menggunakan konsep smart contract. Nah itu diambil dari Business Insider ya. Jadi token itu aset digital yang dibangun di atas jaringan blockchain milik orang lain. Ya misalnya beberapa token ya yang nanti coba kita lihat. Sekarang public figure merilis beberapa token gitu ya. Nah itu ngikut ya, misalnya ke Ethereum gitu ya. Nah kemudian dia bikin tokennya dengan tadi ya, dengan membuat sebuah smart contract ya. Nah coba lalu apa perbedaan ya, token dengan koin gitu. Yang jelas koin memiliki blockchain asli, ya itu disebut koin. Nah kemudian kalau ya token hanya menumpang ya, ya tadi menggunakan blockchain pihak lain gitu. Jadi memang lebih murah untuk membuat token daripada koin ya. Kemudian koin memiliki karakteristik ya seperti uang ya, uang kripto ya, uang digital, yakni dapat digunakan sebagai alat pembayaran sekaligus buat investasi
Nah, bisa digunakan alat pembayaran sekaligus investasi. Ya kayak emas gitu ya. Kayak emas itu ada fisiknya gitu ya. Kalau uang kripto mah fisiknya mungkin 0101 ya. Digital gitu. Digital. Nah, ya yang memang ketergantungan terhadap teknologi digital ya uang kripto. Ya mungkin untuk para foundernya sudah memperhitungkan bagaimana kalau misalnya terjadi chaos kemudian internet tidak tersambung, nah nasib uang atau koinnya ya seperti apa. Ya mungkin teman-teman yang tahu apa sih yang terjadi jika taruhlah satelitnya hancur ya tidak ada koneksi kembali gitu ya, internet mati gitu, lalu apa yang terjadi dengan uang koin. Dan jika teman-teman mengetahuinya seperti apa, tolong share ya di kolom komentar. Nah kemudian karakteristik seperti uang yang digunakan sebagai alat pembayaran sekaligus investasi tadi ya. Nah kemudian kalau token ya, kalau token sendiri itu memiliki nilai pasar, tapi secara teknis token bukanlah mata uang. Ingatlah ya bahwa token bukan nilai mata uang ya, tapi dia memang memiliki nilai pasar. Tapi secara teknis token bukanlah mata uang. Ini saya ambil dari Bitcourier ya. Nah kemudian masifnya tentang uang kripto ini di Desember ya, dari Kementerian Perdagangan aja Desember 2021 itu jumlah investor aset kripto di Indonesia itu telah mencapai sampai 11 juta orang atau mengalami kenaikan hingga 100% dari tahun 2020 yang baru mencapai 5 juta orang. Kebayang di tahun 2022 seperti apa ya? Makanya oleh sebab itu edukasi, belajar kembali, ya budayakan untuk membaca, budayakan juga untuk tidak ya buru-buru ya, untuk karena ini hubungannya dengan investasi. Jadi kalem aja, kalau mau cepet ya pahami dulu lapangannya seperti apa, konsultankan kepada orang yang ahlinya gitu ya, supaya memang nanti tidak zong atau kita tidak rugi, pengen untung cepat malah jadi buntung gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian ya sebagai bukti bahwa token ini semakin hype ya, itu misalnya ada public figure seperti Anang Hermansyah itu rilis nama token asiknya ya, yang kemarin tersandung dengan izin ya dari Bapepti. Kemudian katanya memang sekarang sedang diuruskan izinnya ke Bapepti. Kapitalisasi pasar itu token asik itu sampai 742,5 miliar. Wow, gede ya. Gede. Kemudian ada Rizky Bilar ya. Ya ini channel YouTube-nya aja udah subscribernya udah gede banget gitu ya. Dan kemungkinan mereka yang punya subscriber banyak sampai jutaan, puluhan juta bahkan, kemungkinan akan rilis token ya, karena memang sudah punya pelanggan atau subscribe sendiri. Nah kita sebagai subscribernya ya harus cerdas ya, harus mau tahu dulu gitu, harus mau tahu dan banyak, harus mau tahu belajar gitu, jangan hanya melihat figurnya sebagai fan ya, juga jangan buta, belajar. Jadi supaya kita juga jadi fan yang cerdas gitu ya. Nah Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah berhasil menjual habis seluruh koin kripto miliknya itu sebesar 550 Binance Coin atau BNB. Bila dihitung hasil penjualan koin tersebut setara dengan 3,5 miliar. Kalau diteruskan ya itu
5,6 juta per tokennya ya. Luar biasa ya. Sekarang udah jadi berapa? Sebenarnya itu saya ambil dari liputan 6. Wah, ini ya akan jadi luar biasa gitu ya. Yang penting teman-teman itu harus kembali lagi, harus sering membaca, menelaah dan bertanya kepada ahlinya, konsultan. Karena nanti kalau kita tidak tahu ya apa dari dalam, apalagi dalam investasi ya, ada orang yang bilang bahwa dalam investasi itu kita tuh harus apa namanya ya, jangan spend semua apa yang kita punya gitu. Misalnya kita punya uang 200 juta simpanan, itu semuanya 200 juta ini simpan semua gitu. Nah jangan lah, 5% lah dari 200 juta ya, sisanya ya buat ke misalnya ke properti atau ke emas gitu ya, yang underlyingnya jelas gitu ya. Ya kembali lagi, saya tidak mengusulkan atau mengajak ya untuk berinvestasi, tapi ini hanya edukasi saja ya. Lanjut. Nah, Wirda Mansur, nama tokennya eCoin, kapitalisasi pasarnya 6,73 miliar ya. Namanya eCoin. Kenapa nggak e-token ya? Ya, oke ya. Kemudian ada Syahrini juga. Sebelumnya Syahrini lebih dulu menjual di NFT ya, itu terjual sebesar 20 US dollar atau kalau dikuruskan 287.000 rupiah ya. NFT. Jadi NFT ini banyak yang dibuat hari ini. Nah, bahkan NFT-nya itu terjual hanya beberapa jam setelah rilis gitu. Nah, ini dia the power of the public figure ya. Kalau ada yang fan berat, pasti ada beli. Kalau misalnya dia punya taruhlah NFT-nya banyak, ya luar biasa, kalikan aja 287.000 gitu ya. Nah kemudian juga Luna Maya digandeng dengan kripto NFT asal Jepang. Takao salah satunya adalah NFT buatan Takao yang berjudul Luna Maya Queen of the Moon ya. Dibanderol mulai dari 5 Binance Coin BNB atau sekitar 34 juta. Sumbernya diambil dari liputan6.com. Kemudian juga ada Angel Elga meluncurkan token kripto yang diberi nama Angel Token. Meski baru dibuka secara presale, Angel Token sudah menyentuh angka 300 Binance Coin atau BNB. Wow. Ya, itulah mungkin nanti akan bermunculan ya token-token yang lainnya yang terutama muncul ya di endorse dengan para public figure gitu ya. Jadi akan ramai pasar uang kripto ini. Jadi akan ramai token ini. Ya kembali lagi teman-teman cerdaslah dalam berinvestasi, bertransaksi, baca terlebih dahulu, tanya kepada yang ahlinya supaya memang kita tidak tidak terjerembab gitu ya, begitu. Nah jangan, jadi belajar memang belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu kan ya, dengan dengan istilah flexing ya, flexing. Jadi bukan public figure ya. Orang muncul tiba-tiba ya dengan YouTube videonya, kemudian dengan berbagai macam sosial medianya, dengan memperlihatkan apa yang mereka punya gitu, wahnya mereka gitu ya, beli per hari dengan tunai, dengan pokoknya memperlihatkan segala sesuatu apa yang jadi kekayaannya gitu ya, flexing untuk menarik gitu, untuk menarik
menarik member atau menarik subscriber gitu yang nantinya akan membesar ya, kemudian nanti ditawarkan sesuatu akhirnya ya kan, nah ini jatuh ya, yang memakan korban sudah banyak gitu ya, yang memakan korban sudah banyak dan sekarang ya sudah di handle oleh Barreskrim. Nah itu yang apa, perlu kita waspadai, perlu kita cerdas ya. Pokoknya intinya belajar yang banyak, kuasai. Jadi ketika kita masuk ke dalam bisnis atau masuk ke dalam investasi atau masuk ke dalam lingkaran itu, medan itu, kita harus tahu medan pertempurannya kayak gimana gitu. Mudah-mudahan juga kita semua ya bisa belajar kembali dan kita berbagi juga dan mengedukasi supaya teman-teman berselancar, berinternet, bertransaksi, berinvestasi dengan sangat cerdas dan berhati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learn before you earn.